Pemirsa, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman menyebut bahwa demokrasi mati ketika ada pemimpin yang tidak diketahui gagasannya sebelum memimpin. Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera ini menyindir soal cap gemas asoy atau gemoy dan santuy yang dinilai justru tidak sehat. Sekarang ini demokrasi mati bukan karena kudeta militer. Itu sangat sedikit terjadi sekarang. Tapi justru demokrasi mati disebabkan karena adanya pemimpin-pemimpin yang sebelum memimpin tidak diketahui apa gagasan-gagasannya tentang demokrasi. Untuk memenangkan demokrasi, persaingan demokrasi ini, sekarang lebih banyak gimmicknya. Sekarang ada istilah gemoy, santuy. Seakan-akan yang bisa memimpin negeri ini adalah mereka yang gemoy. Gemoy apa gemoy? Saya nggak tahu juga tuh. Ya. Bib apa bib? Gemoy apa gemoy? Gemoy atau santuy? Mas Hasan Asmi, kayaknya kritik itu disampaikan untuk paslon Prabowo Gibran. Iya. Lekat dengan istilah gemoy, gemoy dan santuynya itu. Benarkah itu menyebabkan demokrasi akan mati? Teman-teman ini menciptakan ketakutan sendiri terhadap sesuatu yang sifatnya abstrak. Gemoy ini kan konsep. Jadi menciptakan takut sama gemoy, takut sama santuy. Ini kan konsep abstrak yang menjadi pengikat chemistry antar pendukung, calon dengan pendukung biasa aja. Bukan cara untuk menghilangkan gagasan atau menutup dari kekurangan mana? dan Menurut lain-lain. saya ini hantu yang diciptakan oleh orang-orang yang takut dengan gemoy. Menurut saya nggak layak untuk takut dengan menciptakan hantu sendiri. Itu kan udah perasaan kalah namanya. Iya, kalau udah gitu sama kayak dulu menciptakan hantu PKI. PKI ini udah nggak ada, diciptakan hantu PKI. Sama kayak sekarang ciptakan hantu Orde Baru. Orde Barunya udah nggak ada, diciptakan hantu lagi. Jadi menciptakan ketakutan ini sebenarnya itu secara psikologis wujud dari manifestasi dari inferiority. Kalau sudah inferior tuh ciptakan hantu-hantu tuh. Hantu kezoliman, hantu kecurangan, hantu Orde Baru, termasuk hantu gemoy. Oke. Jadi menurut saya gini, jadi kalau gagasan itu menurut saya coba kita fair ya. Gagasan seluruh capres cawapres tuh ada di YouTube ada, di TV ada. Ya, dalam dialog-dialog mereka tuh kan ada siaran live streaming semua. Cuman pertanyaannya sekarang ditonton nggak? Kalau gagasannya ada, tersedia, bisa diakses oleh siapapun, tapi nggak ditonton, itu yang salah siapa? Yang nyampaikan. Bukan menurut saya. Menarik. Tadi Karena nggak menarik. Nah, ntar ini kalau itu tersedia, Bang Effendi. orang nggak mencari tahu berarti. Kalau Anda butuh gagasan kan tinggal dicari. Oke. Butuh gagasan Anies Baswedan, cari. Berkata pasti ketemu. Berarti yang sekarang banyak dicari justru gemoy dan gimmick-gimmick itu. Kalau Anda itu melihat kan kita nggak bisa salahkan. Kita nggak nyuruh mereka begitu. Itu bagian dari social movement menurut saya sekarang. Ya. Yang membuat ada keterikatan antara pemilih dengan calon pemimpin mereka. Baik. Anda mau menyalahkan apa soal ikatannya? Tak? Misalnya gini, Baik. ketika Pak Jokowi dulu dipersatukan seluruh pendukung dia 2012 dengan baju kotak-kotak. Baju kotak-kotak itu mungkin apa sih gagasan baju kotak-kotak? Ya kan nggak apa-apa, orang merasa diikat dulu, baru gagasan itu bisa masuk. Dikeluarkan. Kalau Oke. kita nggak nyambung chemistry-nya, mau nyambung gagasan dengan apa? Oke, Termasuk, sedikit lagi, di baliho nggak mungkin kita bikin makalah di baliho. Ya. Nggak bikin di billboard itu kita bikin narasi panjang-panjang. Ya pasti penampilan aja yang mengingatkan orang terhadap seorang Paslon kandidat. itu. Kalau Anda ingin tahu, cari dong, kan sekarang semua punya HP. Oke, Cari baik. dong pikiran dan gagasan masing-masing itu. Jadi saya jangan minta- melulu ya, jangan melulu kalau misalnya Anda tertariknya scrolling TikTok yang lucu-lucu, lebih suka mandi lumpur dibandingkan dengar orang ceramah atau pidato, jangan salahkan calonnya karena ide dan gagasan calon itu menurut saya tersedia di berbagai platform. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.